Halo, perkenalkan nama saya Kristri Hardi. Sekarang saya kan mempresentasikan proyek credit scoring saya yang berjudul Credit Industry Scorecard Development Project. Ini adalah outline untuk presentasinya. Kita mulai dari introduction, lalu project background and goals, lalu dataset, lalu scorecard development, lalu kita masuk ke implementation plan, conclusion, dan terakhir references. Dalam dunia industri kredit, salah satu sumber keuntungan berasal dari bunga pinjaman kredit. Jadi calon peminjam itu perlu diseleksi untuk meminimalisir jumlah high risk debtor. Menurut Veriapps.com, credit scoring dapat diartikan sebagai suatu bentuk penilaian apakah suatu peminjam itu layak untuk mendapatkan pinjaman berdasarkan kriteria tertentu oleh perusahaan memberi pinjaman. Lalu istilah scorecard sendiri ini atau predictive scorecard mengacu pada sebuah model kredit kuantitatif yang digunakan untuk menilai kelayakan dan kemampuan bayar peminjam berdasarkan kredit score yang dihasilkan. Di proyek ini saya mengasumsikan bahwa perusahaan kredit sudah memiliki market share cukup baik, jadi perusahaan ingin meminimalisir potensi kerugian dari bad rate. Jadi berdasarkan skenario di atas, goals dari proyek ini adalah membuat scorecard dengan cut-off tertentu yang dapat meminimalisir bad rate. Ini adalah dataset yang saya gunakan, yaitu dataset yang berjudul Credit G yang didapatkan dari Data Hub. Dataset ini terdiri dari 1000 baris data dan 21 kolom variabel. Ini adalah tampilan dataset mentahnya. Sekarang kita masuk ke scorecard development. Sebelum memulai analisa, perlu ditentukan dulu respons atau target variabelnya. Target variabel yang akan digunakan adalah kelas. Terlihat dari gambar di samping bahwa proporsi good dan bad-nya adalah 70 dan 30. Jadi nilai ini akan konversi menjadi nilai biner dengan komposisi yaitu good jadi 0 atau negatif, sedangkan bad akan jadi nilai 1 atau positif. Bad class ini menjadi nilai 1 atau positif karena tujuan dari scorecard ini adalah meminimalisir bad class. Lalu selanjutnya kita lakukan data validation untuk mengecek apakah cakupan data di tiap kolom itu sesuai dengan variabelnya. Terlihat bahwa sudah sesuai ya untuk tiap kolomnya, lalu terhitung ada 7 variabel numerik dan 14 kategorik. Lalu setelahnya kita pecah dulu antara respons variabel atau Y dan predictors atau X. Lalu X dan Y ini kita pecah lagi menjadi train dan test set dengan proporsi 70-30. Lalu kita masuk ke IDE, singkat aja saya nggak akan tampilkan semua analisanya, bisa dibaca di GitHub. Namun ini untuk variabel numerik, terlihat bahwa di variabel installment commitment, resident since, existing credits, dan non-dependence ini memiliki range yang sangat kecil, yaitu sekitar 1-4. Karena range yang sangat kecil ini nggak akan bisa dibinding, jadi solusinya adalah kita konversi 4 variabel ini menjadi variabel kategorik. Lalu setelahnya kita masuk ke initial characteristic analysis. Untuk variabel numerik yang range besar, kita bin menjadi 4 kategori yang sama. Yang akan dibin adalah variabel duration, credit amount, dan age. Lalu untuk setiap atribut di tiap karakteristik, kita hitung WOE-nya. Lalu setelah WOE dihitung, maka kita bisa hitung information value atau IV dari tiap karakteristik. Lalu setelah itu kita juga kategorikan kekuatan atau strength-nya berdasarkan nilai IV-nya. Lalu berdasarkan tabel di samping kita bisa lihat bahwa terdapat 2 strong, 5 medium, 9 weak, dan 4 unpredictive. Lalu setelahnya kita lakukan test of independence. Jadi terlihat bahwa ada 8 variabel yang independen dan 12 variabel yang nggak independen terhadap bad class. Jumlah ini perlu diperhatikan dalam pembuatan scorecard nanti. Lalu sebelum kita modeling, kita perlu convert dulu setiap value di dataset mentahnya menjadi nilai WOE. Kenapa kita ubah menjadi nilai WOE? Karena nilai yang seragam akan menjadikan model lebih sederhana. Sebelum membuat model, kita seleksi dulu prediktor yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan metode forward selection. Terlihat bahwa base modelnya adalah model dengan satu prediktor dengan tingkat recall 98%. Tapi nggak mungkin kita bikin scorecard dengan hanya satu prediktor, jadi kita akan cek model dengan prediktor yang lebih banyak. Nah, menurut Naim Siddiqui, rekomendasi jumlah prediktor yang baik untuk scorecard adalah 8-15 prediktor. Jadi kita filter dulu model dengan 8-15 prediktor, terlihat bahwa model terbaik adalah dengan model dengan 12, 14, dan 15 prediktor. Tapi di sini saya pilih 12 prediktor aja, agar jumlah prediktor nggak terlalu banyak, jadi model lebih sederhana. Namun ketika kita tes di test set, recall-nya hanya 50%, jadi perlu model adjustment. Nah, selain 12 prediktor, base model di range ini adalah model dengan 14 dan 15 prediktor. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menggunakan model dengan 14 prediktor.
Nah, untuk 14 prediktor ini adalah daftar prediktornya. Nah, setelah kita tes di test set, hasilnya adalah nilai recall 60% dan nilai AUC sebesar 0,75. Ada peningkatan, tapi sangat kecil ya, dari sebelumnya 58%, sekarang 60%. Lalu walaupun AUC cukup baik, model hanya bisa memprediksi 60% bad class dengan benar dari total bad class yang ada dalam test set. Nah, setelah model selesai, maka kita perlu membuat scorecard. Sebelumnya untuk membuat scorecard, kita perlu konversi dulu nilai WOE ke dalam score points. Nah, terlihat dari gambar di samping, kita akan convert WOE di tiap atribut. Nah, dari tabel di samping kita bisa lihat bahwa kalau kita jumlahkan, itu nilai minimumnya untuk sebuah scorecard adalah 43, sedangkan nilai maksimum sebuah scorecard adalah 48. Lalu setelah kita punya acuan untuk score poinnya, kita akan convert nilai WOE di dataset train dan test menjadi nilai skor. Nah, ini adalah tampilan scorecard akhirnya. Jadi untuk tiap atribut dan karakteristik ada poinnya tersendiri ya. Selanjutnya implementation plan. Nah, setelah data telah dikonversi menjadi score points, maka kita harus menentukan cut off untuk menentukan apakah skor peminjam itu memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Namun untuk cut off kita butuh data expected approval rate dan expected bad rate dari data permohonan kredit paling baru. Karena data tersebut ketersedia, jadi kita hitung expected approval rate dari data train set dan expected bad rate dari data test set. Nah, jika kita plotkan akan terlihat seperti grafik ini. Tentunya jika cut off terlalu tinggi, maka approval rate akan berkurang. Jadi di mana kita akan set cut off-nya? Nah, karena tujuan scorecard dari project ini adalah untuk meminimalisir potensi rugi dari bad rate, cut off yang saya pilih adalah 180. Kita lihat dari tabel di samping, untuk cut off 180, nilai approval rate-nya masih cukup baik ya, di sekitar 70%. Nah, bagaimana dengan peminjam dengan skor yang mendekati 180? Apakah harus langsung di-reject? Kita lihat dulu di rentang 160 sampai 180, proporsi calon peminjam dengan riwayat good class ini masih cukup tinggi ya, ada 77%. Jadi untuk skor di antara 110 dan 180 perlu dianalisis lebih lanjut oleh perusahaan apakah layak untuk mendapatkan pinjaman atau accepted. Jadi nggak harus langsung reject. Nah, ini untuk proses workflow-nya. Pertama, customer akan memasukkan ID. Lalu setelahnya, customer akan memasukkan data diri sesuai jumlah karakteristik yang ada di scorecard. Ada 14 karakteristik. Lalu karakteristik ini akan dimasukkan ke dalam suatu credit scoring model yang sudah kita buat tadi. Lalu model ini akan menghasilkan sebuah credit score. Lalu skor ini akan kita cek. Jika skor di atas 180, maka akan langsung approve. Namun jika tidak, kita cek apakah skornya masih di atas 160. Kalau masih di atas 160, maka kita akan serahkan ke bagian analis agar bisa dicek apakah peminjam ini dapat mendapatkan pinjaman atau tidak. Namun jika di bawah 160, maka akan langsung reject. Nah, dari pembuatan scorecard bisa disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, model yang digunakan adalah logistic regression. Lalu panel model yang dipilih memiliki 14 prediktor dengan performa nilai recall sebesar 60% dan nilai AUC sebesar 0,75 di data test. Walaupun model ini masih kurang baik dapat dalam memprediksi bad class, namun performa specificity dan metrik lain mungkin lebih baik karena bisa kita lihat ya bahwa nilai AUC-nya cukup baik di 0,75. Lalu scorecard finalnya memiliki 14 karakteristik sesuai jumlah prediktor di model dengan nilai skor minimum 43 dan maksimum 428. Lalu cut off akhirnya saya tentukan di angka 180 dengan margin 20. Jadi untuk skor di antara 110 dan 180 akan dicek lebih lanjut apakah layak untuk dapat pinjaman atau tidak. Nah, untuk tim operasional jangan langsung menolak permohonan calon peminjam dengan skor di antara 110 dan 180. Jadi untuk skor yang di antara rentang ini mungkin bisa diselidiki lebih lanjut untuk menghindari potensi hilangnya good customer. Lalu untuk risk manager sebaiknya ditinjau lagi ya karakteristik yang ada dalam scorecard karena sebenarnya masih terdapat variabel yang nggak independen dan variabel yang tergolong weak atau unpredictive menurut test of independence dan initial characteristic analysis. Penulis belum mengeluarkan variabel tersebut dengan asumsi karakteristik scorecard ini harus ditinjau ulang secara perspektif bisnis, kebijakan perusahaan, ataupun regulasi yang berlaku. Nah, untuk next project,
Karena performa model dengan logistic regression masih belum baik ya, recall masih 60%, mungkin harus dicoba model lain seperti random forest atau decision tree. Lalu final model dan scorecard akan dibuat ulang menurut hasil seleksi prediktor yang masuk akal secara bisnis dan kebijakan perusahaan. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi saya, terima kasih.